Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Perkenalkan, nama saya Haji Firdaus Al-Kausar dan ada dua rekan saya, yaitu Ilham Ibrahim dan Trisutan. Oke, langsung saja kita akan membahas satu persatu tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini kami akan membahas tentang biografi Utsman bin Affan. Yang kedua, proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang ketiga, Mushaf Utsman bin Affan. Yang keempat, biografi Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, kebijakan politik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama, langsung saja. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada tahun sebelum Hijriah. Usianya 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Ia dilahirkan di Taif, daerah subur di kawasan Hijaz. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Pada masa jahiliyah, beliau dipanggil dengan Abu Amr, dan pada masa Islam julukannya kunyah adalah Abu Abdillah. Dan beliau digelari dengan sebutan Zunnurain dikarenakan menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ayahnya yaitu Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syam. Ibunya yaitu Arwa bin Quraisy, berasal dari Bani Abdu Syam. Dia ikut hijrah dan menjadi muslimah. Arwa meninggal pada masa kekhalifahan putranya. Istri dan anaknya. Selama hidupnya, Utsman bin Affan menikah dengan 8 perempuan. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai 9 putra dan 6 putri. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ibrahim dari kelompok 3. Di sini saya akan menerangkan tentang proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Sebelum meninggalnya Umar bin Khattab memanggil 3 calon, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentunya beliau memanggilnya secara bergantian. Setelah itu Umar bin Khattab membuat dewan formatur yang berjumlah 6 orang. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Kenapa Utsman bin Affan membuat dewan formatur? Tujuannya siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dialah yang akan menjadi khalifah selanjutnya setelah Umar. Terus saya akan menjelaskan tentang Mushaf Utsman. Di Indonesia sendiri sangat tidak asing lagi bagi kita apa itu Mushaf Utsman. Jadi Mushaf Utsman itu sejarahnya di mana pada zaman Utsman bin Affan itu menyuruh para sahabatnya supaya isi Al-Quran itu tidak hilang dan tidak punah. Dengan banyaknya para sahabat yang meninggal di medan perang ataupun hewan yang terbunuh,
Jadi Utsman berpikir untuk mengumpulkan mushaf atau ayat-ayat Al-Quran dalam satu buku. Nah, jadi sampai sekarang itu mushaf Utsman itu sangat dikenal baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trusitan dari kelas 3C Ekonomi Syariah. Nah, saya mau menjelaskan atau melanjutkan tentang makalah tadi, yaitu D. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf lahir sekitar 13 Rajab tahun 599 Masehi. Wafatnya tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ia adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, sepupu Nabi Muhammad SAW dan suami dari pemimpin seluruh perempuan, Fatimah binti Nabi Muhammad, serta ayah dari dua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia masuk Islam ketika masih kecil, yaitu berumur 8 tahun. Lalu berikutnya kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama Ali bin Abi Thalib memerintah, ia membuat kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan situasi yang mengiringinya atau situasi yang dihadapinya, sehingga kebijakan Ali sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib yang terkenal adalah penundaan pengusutan pembunuhan Utsman setelah terbunuhnya Utsman. Tuntutan para sahabat, terutama yang turunan Umayyah, untuk segera mengusut pembunuh Utsman juga sangat kuat. Namun menyadari kondisi pemerintahannya yang masih labil, Ali memilih untuk menunda pengusutan tersebut. Lalu mengganti pejabat dan penataan administrasi. Di antara pemicu terjadinya fitnah di zaman Utsman adalah kecenderungan pemerintahannya yang dianggap nepotis, yang mengangkat kerabatnya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Hal ini antara lain yang digugat oleh kaum pemberontak. Ali segera mengambil kebijaksanaan untuk mengganti gubernur yang diangkat Utsman tersebut. Ketiga, memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal tanpa melihat apakah masuk Islam dahulu atau belakangan. Keempat, mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat. Kelima, menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabat Utsman. 6. Melaksanakan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan Umar. Sekian.